Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang proyeksi vektor. Nah, proyeksi vektor ini merupakan materi terakhir di Matematika Perimatan SMA kelas 10 MIPA untuk semester 2 tahun 2020. Sebelum kita lebih lanjut lagi tentang proyeksi vektor, langkah lebih baiknya kalau kita mengetahui dulu pengertian dari proyeksi. Nah, apakah proyeksi itu? Proyeksi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara pandang objek dalam ruang dimensi 3 dalam gambar di ruang dimensi 2. Jadi di ruang dimensi 3 maksudnya adalah bangun ruang atau benda-benda seperti silinder, balok, kubus. Nah, dari benda-benda tersebut akan kita gambar di dimensi 2. Dimensi 2 itu maksudnya bangun datar. Nah, jadi di sini mempelajari tentang cara pandang objek. Nah, bagaimana kalau misalkan sebuah balok nih, gimana caranya kita gambar? Kalau kita lihat dari atas, gambarnya seperti apa? Kalau dari samping, gambarnya seperti apa? Kalau dari bawah gambarnya seperti apa, dari belakang gambarnya seperti apa. Jadi intinya kita ingin menggambar sebuah benda dengan cara pandang kita dari sebelah mana. Jadi intinya cara ini mempermudah kita untuk melihat objek yang terletak di ruang dimensi 3. Nah, ada beberapa macam proyeksi. Proyeksi dibedakan menjadi 4, yaitu proyeksi ortogonal, proyeksi aksonometri, proyeksi miring atau oblik, proyeksi perspektif. Nah, untuk yang 3 ini, aksonometri, miring, dan perspektif, untuk 3 proyeksi ini tidak akan kita pelajari. Yang kita akan pelajari di semester 2 ini tentang proyeksi ortogonal. Nah, apakah proyeksi ortogonal? Proyeksi ortogonal adalah cara pandang mata sebuah objek yang ditarik garis tegak lurus pada sebuah bidang datar. Contoh gambar proyeksi ortogonal. Ini ada 4 contoh ya. Jadi ini yang A, vektor A, ini ada vektor B. Ini dari ujungnya ini kita tarik garis tegak lurus ke bawah. Nah, kalau ditarik garis tegak lurus akan membentuk sudut siku-siku. Ya, membentuk sudut siku-siku seperti ini. Nah, jadi hasil proyeksi vektornya yang C. Sama juga kalau kayak gini, ini yang ini tadi proyeksi A pada B, jadi dari ujungnya A kita tarik garis tegak lurus ke B. Kalau yang ini dari B ke A, berarti kita tarik garis tegak lurus dari B ke vektor A, dari vektor B ke vektor A. Kemudian yang ini juga sama, jadi nggak mesti lurus kayak gini ya. Misalkan vektornya miring, vektor A-nya ke samping, vektornya B agak ke samping bawah gini. Nah, jadi tinggal tarik garis tegak lurus dari A ke B. Berarti hasil proyeksi vektornya ini yang OP. Nah, gimana kalau misalkan tumpul? Nah, ini vektor A, ini vektor B. Nah, ini kita tarik garis dari A ke P. Nah, berarti yang B ini kita lakukan perpanjangan garis sampai sini. Nah, jadi vektornya cuma sampai ini aja, OP. Ada berapa macam proyeksi ortogonal? Proyeksi ortogonal ada 2, yaitu proyeksi skala ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal. Nah, tapi ini untuk dalam proyeksi vektor
kita pelajari dua-duanya ya, yang skalar dan juga yang vektor. Yang skalar ortogonal dan vektor ortogonal, kita pelajari dua-duanya. Perbedaan proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal. Proyeksi skalar ortogonal biasa disebut juga dengan proyeksi panjang vektor ortogonal. Objek proyeksi pada proyeksi skalar ortogonal adalah panjang vektor. Ya, jadi masih ada hubungannya ya, walaupun judulnya proyeksi skalar ortogonal, tapi masih ada hubungannya dengan vektor. Karena objek proyeksi pada proyeksi skalar yaitu panjang vektor. Jadi bisa disebut juga proyeksi panjang vektor ortogonal. Nah, kalau proyeksi vektor ortogonal biasa disebut juga vektor proyeksi. Pada proyeksi vektor ortogonal yang menjadi objek utamanya adalah vektornya. Jadi perbedaannya di situ, panjang vektor dan vektornya. Rumus menghitung panjang proyeksi skalar ortogonal. Yang pertama, proyeksi skalar vektor A pada arah vektor B. Nah, ini ada gambarnya ya. Ini vektor A, ini vektor B. Kemudian ini diproyeksikan tegak lurus. Nah, hasilnya vektor C. Nah, ini rumusnya. Panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Nah, jadi kalau proyeksi skala vektor A pada arah vektor B, nah yang di bawah ini dibagi dengan panjang vektor B. Kemudian yang kedua, proyeksi skala vektor B pada arah vektor A. Nah, ini ada gambarnya, vektor A ini yang biru, vektor B yang pink, kemudian ditarik garis tegak lurus. Nah, hasilnya vektor C. Nah, panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor A. Nah, jadi perbedaannya di sini ya. Kalau pada arah vektor B, di sini panjangnya dibagi dengan panjang vektor B. Kalau pada arah vektor A berarti dibagi dengan panjang vektor A. Rumus menentukan proyeksi vektor ortogonal atau vektor proyeksi. Yang pertama, proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Nah, ini gambarnya sama kayak tadi. Nah, vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor B dikuadratkan dikali dengan vektor B. Nah, yang kedua, proyeksi vektor ortogonal vektor B pada vektor A. Nah, ini gambarnya sama kayak tadi. Vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikuadratkan dikali vektor A. Jadi perbedaannya sama kayak tadi ya. Di sini kalau arah vektor B berarti dibagi dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor B dikuadratkan dikali dengan B kuadrat. Nah, kalau pada A berarti dibagi dengan panjang vektor A dikuadratkan dikali dengan vektor A. Contoh soal, diketahui vektor U sama dengan min 5i kurang 4j ditambah 2k dan P sama dengan min 2i tambah 2j ditambah 2k. Tentukan proyeksi skala ortogonal vektor U pada vektor V, itu yang A. Yang B, proyeksi skala ortogonal vektor V pada vektor U. Yang C, proyeksi vektor ortogonal vektor U pada vektor V. Yang D, proyeksi vektor ortogonal vektor V pada vektor U. Pembahasannya yang A, proyeksi skala ortogonal vektor U pada vektor V. Panjang vektor C sama dengan vektor U dikali vektor V dibagi dengan vektor V sama dengan, tadi kita tinggal kasih masuk vektornya min 5, min 4, 2, yang vektor V nya min 2, 2, 1. Nah, dibagi dengan akar dari ini. Jadi panjang vektor V ini rumusnya min 2 akar dari min 2 dikuadratkan ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sama dengan, ini dikali ya, min 5 kali min 2 ditambah min 4 kali 2 ditambah 2 kali 1. Nah, ini akar dari min 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 1, 1 kuadrat 1. Sama dengan
min 5 kali min 2 10, min 4 kali 2 min 8, 2 kali 1 2. Akar dari 4 tambah 4 tambah 1 sama dengan akar 9, atau disederhanakan ini 10 kurang 8, 2 tambah 2 4. Jadi hasilnya 4/3. Nah, jadi dalam proyeksi skalar ortogonal itu hasilnya adalah sebuah panjang ya, atau nilai. Lanjut, yang B, proyeksi skalar ortogonal V pada U. Rumusnya, panjang vektor C sama dengan vektor U dikali vektor V dibagi dengan panjang vektor U, sama dengan min 5 min 4 2 dikali min 2 21 akar dari, nah ini karena V pada U, berarti yang di bawah ini adalah panjang vektor U. Jadi akar dari ini U-nya kan tadi yang ini ya, min 5 min 4 2. Berarti min 5, akar dari min 5 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan, nah yang ini tadi hasil perkaliannya adalah 4 ya, sama kayak tadi. Caranya juga sama. Min 5 kali min 2 ditambah min 4 kali 2 ditambah 2 kali 1 hasilnya 4. Ini min 5 kuadrat 25, min 4 kuadrat 16, 2 kuadrat 4. 25 tambah 16 tambah 4 sama dengan akar 45. Nah, akar 45 ini disederhanakan. 4 per akar 45 ini akar 5, akar 9 dikali akar 5. Akar 9 3, akar 5 tetap ya. Karena penyebutnya berbentuk akar, makanya kita rasionalkan. Rasionalkannya dengan cara akar 5 dikali akar 5. 4 kali akar 5, 4 akar 5. 3 tetap, akar 5 kali akar 5, 5. Jadi 3 kali 5, 15. Hasilnya 4 akar 5 per 15. Yang C, proyeksi vektor ortogonal vektor U pada vektor V. Rumusnya, vektor C sama dengan vektor U dikali vektor V dibagi dengan panjang vektor V dikuadratkan dikali dengan vektor V. Ini dikalikan min 5 min 4 2 dikali min 2 21 per akar dari min 2 dikuadratkan ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikuadratkan kali min 2 21. Jadi ini karena pada V, jadi di bawahnya ini panjang vektor V dikuadratkan dikali dengan vektor V. Lanjut, ini hasil perkaliannya tadi sama dengan 4. Caranya sama dengan yang sebelumnya. Kemudian yang ini min 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1. Jadi 4 tambah 4 tambah 1 sama dengan akar 9. Nah, akar 9 dikuadratkan hasilnya 9. Jadi akar 9 dikuadratkan hasilnya 9. Jadi akarnya hilang ya. 4 per 9 dikali min 2, min 8 per 9. 4 per 9 kali 2, 8 per 9. 4 per 9 kali 1, 4 per 9. Nah, ini kalau masih bisa sederhanakan. Tapi kalau sudah tidak bisa disederhanakan, sampai sini saja ya. Ini sudah hasilnya ini berbentuk vektor. Jadi min 8 per 9i ditambah 8 per 9j ditambah 4 per 9k. Lanjut, yang D, proyeksi vektor ortogonal vektor V pada vektor U. Vektor C sama dengan vektor U dikali vektor V per panjang vektor U dikuadratkan dikali dengan vektor U. Nah, ini tinggal dikalikan aja. Hasilnya 4 sama kayak tadi caranya. Nah, yang ini hasil pengkuadratannya hasilnya 45. Nah, dikuadratkan, akar 45 dikuadratkan hasilnya 45. Akarnya hilang. Terus tinggal dikalikan ke dalam. 4 per 5 kali min 5 sama dengan min 20 per akar 5. 4 per 5 kali min 4 sama dengan min 16 per 45. 4 per 5 kali 2 sama dengan 8 per 45 sama dengan, ini bisa disederhanakan ya, dibagi 5. 20 bagi 5 4 per 5 bagi 5 9. Jadi min 4 per 9
min 16/45, 8/45, atau kalau bisa ditulis juga min 4/9i dikurang 16/45j ditambah 8/45k. Kesimpulan, objek pada proyeksi skalar ortogonal adalah titik-titik. Objek pada proyeksi vektor ortogonal adalah titik-titik. Kalau kalian menyimak video ini dari awal sampai akhir, pasti kalian tahu jawabannya ya. Objek pada proyeksi skalar ortogonal adalah panjang vektor proyeksi, sedangkan objek pada proyeksi vektor ortogonal adalah vektor posisinya. Jadi, pada proyeksi vektor, objek yang diproyeksikan berupa vektor, baik itu panjangnya atau vektor itu sendiri. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat ya, ini ada vektor yang warna biru sama ada vektor yang warna pink. Sedangkan hasil vektor dari vektor warna biru ke vektor warna pink ini hasilnya vektor warna merah. Nah, panjang vektor merah ini disebut hasil proyeksi skalar, sedangkan vektor warna merah ini disebut hasil proyeksi vektor. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.